Faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu faqad istawjaba ridwanallah fi huzuril jannah. Bersabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membuat sejarah orang yang beriman kepada Allah, membuat manakib, membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup daripada orang mukmin tersebut, faka'annama zarahu, maka seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang tersebut. Berikut akan saya bacakan daripada manakib. Saya punya abah, yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith. Nasab saya punya abah, saya Bahar. Saya punya abah Ali, saya Bahar bin Ali bin Abdurrahman ibn Alwi ibn Abdurrahman ibn Husain ibn Umar ibn Zain ibn Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn Ali ibn Salim bin Abdullah bin Muhammad Sumaid. Muhammad Sumaid ini adalah yang pertama kali diberi gelar Sumaid. Muhammad yang pertama kali diberi gelar Sumaid. Sumaid itu artinya apa? Kalung yang dari benang yang biasa dipakaikan buat anak kecil. Ketika Habib Muhammad masih kecil, itu kalung jatuh. Kemudian dan ada. Halo Hamdi, halo. Ketika itu kalung jatuh, tiba-tiba dari belakang terdengar suara Sumaid, Sumaid, Sumaid. Makanya beliau diberi gelar Sumaid. Nah, jadi yang pertama kali diberi gelar adalah Muhammad Sumaid. Muhammad Sumaid ibn Ali ibn Abdurrahman ibn Ahmad ibn Alwi ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn Alwi Ammul Faqih bin Muhammad Sahibul Mirbad bin Ali Khalaq Gasam bin Alwi bin Muhammad Sahibul Sum'ah bin Alwi Sahibul Saman bin Ubaidillah Sahibul Arad ibn Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Najib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir Sayyidul Alim bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad ibn Husain Sayyidul Syababi Ahlil Jannah ibn Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Al-Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 25 Muharram 1355 Hijriah, bertepatan 18 April tahun 1936 di Manado, Sulawesi Utara. Abah beliau Al-Habib Abdurrahman bin Alwi bin Sumaid. Umi beliau Syarifah Khadijah binti Abdullah Al-Haddar yang berasal dari kerajaan Ternate. Datuk beliau Habib Abdurrahman yang berasal dari Tarim, Hadramut, Yaman Selatan. Beliau Habib Abdurrahman datang di kerajaan Sangir Manganitu dan menikah dengan anak Raja Darondo, yaitu Putri Aisyah, dan memiliki seorang anak yang bernama Alwi. Kemudian Habib Abdurrahman hijrah ke Lombok, menikah di Lombok, dan memiliki anak Muhsin dan Hasan. Muhsin dan Hasan inilah yang menurunkan keturunan Bill Smith yang ada di Lombok. Adapun anak beliau yang pertama yaitu Al-Habib Alwi. Al-Habib Alwi beliau sekolah di sekolah Belanda. Beliau hafal Bible, saking pinternya pidato sampai-sampai beliau mau diambil oleh pendeta yang berasal dari Belanda, sehingga ketika itu beliau diselamatkan oleh Tuan Awad Basalamah. Kemudian ketika itu Habib Alwi dinikahkan dengan anak Awad Basalamah, yaitu Hababah Fatmah binti Awad Basalamah. Dari pernikahan Habib Alwi dengan Hababah Fatmah melahirkan 4 orang putra dan 1 orang putri. Putra yang pertama
yaitu Abdurrahman, kemudian Syekh, kemudian Husain, dan perempuan adalah Gamar. Habib Abdurrahman menikah dengan Syarifah Khadijah binti Abdullah Al-Haddar dan dikaruniakan 9 orang anak, 4 putra dan 5 wanita, 5 putri. Anak pertama Habib Abdurrahman yaitu Ahmad, anak kedua Salim, kemudian anak laki-laki yang ketiga yaitu Ali. Saya punya abah yang kita hauli pada malam hari ini. Kemudian anak laki-laki keempatnya yaitu Muhammad yang sekarang ada di Surabaya. Jadi saya punya paman yang masih hidup 1 yaitu Muhammad. Ahmad meninggal, Salim meninggal, saya punya abah meninggal. Adapun 5 orang putri yaitu Syarifah Alwiyah, Aminah, Aisyah, Lulu, dan Raghwan. Habib Ali, saya punya abah, memiliki 2 orang istri. Istri pertama Syarifah Gamar Assegaf memiliki 7 anak, yaitu Hasan, Husain, Naufal, Abdullah, Laila, Soraya, Firdaus. Istri kedua saya punya ibu, yaitu Isnawati, memiliki 6 orang anak. Saya anak pertama Bahar. Setelah saya Sakinah perempuan, kemudian setelah Sakinah Ja'far, kemudian Zain, kemudian Safira, kemudian Uraidi. Itu dari anak istri kedua. Nah, kemudian guru-guru saya punya abah. Guru-guru beliau, yang pertama yaitu ayah beliau Habib Abdurrahman bin Smith. Guru beliau yang kedua yaitu Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Guru beliau yang ketiga yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Guru beliau yang keempat yaitu Habib Abdurrahman ibn Syekh Abu Bakar. Beliau menjadi komisaris Al-Khairat di wilayah Sulawesi Utara selama 15 tahun dan membuka cabang-cabang Al-Khairat di beberapa desa-desa terpencil di Minahasa, Kema, Belang, Bentenan, dan Tumbak. Beliau suka membangun masjid di desa-desa terpencil di Sulawesi Utara, dan beliau memberi nama masjid yang beliau bangun dengan nama ulama yang berjasa di daerah itu. Beliau adalah orang yang tegas di dalam mendidik anak-anaknya. Tidak segan bagi beliau untuk mentakzir atau memberi hukuman kepada anak-anaknya apabila melakukan kesalahan. Dakwah beliau kepada anak-anaknya lebih banyak dengan fi'liyah daripada qauliyah, yaitu dakwah bil hal, yaitu dakwah dengan keadaan, dakwah dengan perlakuan, bukan hanya dengan perkataan. Sampai-sampai beliau berkata, kasih sayangku kepada kalian wahai anak-anakku terbukti dengan aku selalu memarahi kalian jika kalian berbuat salah. Beliau tidak pernah membela dan membenarkan kesalahan anak-anaknya. Beliau melazimkan bagi anak-anaknya untuk membaca Al-Quran dan membaca Ratib Al-Haddad karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau orang yang rajin bersedekah, selalu memperhatikan keadaan para fuqara, masakin, janda, dan anak-anak yatim. Nah, jandanya itu turunnya ke saya, makanya saya suka perhatikan janda-janda. Cuma kalau abah saya janda-janda tua, kalau saya janda-janda muda. Beliau orang yang gemar membaca Al-Quran walaupun sudah dalam keadaan tua, selalu menjaga sholat 5 waktu, dan beliau sangat cinta dan sangat gemar membaca kitab-kitab Al-Imam Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Mi'arul Ilim, Minhajul Abidin, dan Mughasyafatul Qulub. Beliau adalah ahli syair dan sastra. Seringkali bahasa indah, bahasa indah yang dalam akan lautan maknanya tumpah dari bibir beliau. Beliau adalah orang yang sangat berani. Bila ada orang yang sedang kumpul mabuk-mabukan, kemudian melihat beliau sedang berjalan, maka mereka langsung lari ketakutan. Jadi orang-orang di sana itu preman, kalau lagi mabuk
Baru lihat sendal abah saya jalan itu mereka udah tahu, oh Habib Ali, langsung lari semua. Bahkan ada yang sampai nyembur ke sungai. Karena begitu tegas dan kerasnya saya punya abah. Ini sedikit manakib dari saya punya abah yang bisa saya bacakan, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa manakib yang telah saya sampaikan. Nanti dilanjutkan oleh tausiah para ulama-ulama, para habaib yang telah hadir. Yang pertama, kita dengarkan tausiah daripada guru kita, yaitu Al-Ustaz Yahya Waloni. Kepada beliau waktu dan sempat kami persembahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalah. Wa may yuri sawabad dunya nu'tihi minha wa may yuri sawabal akhirati nu'tihi minha wa janasi syakirin. Para habaib wabil khusus Habib Bahar bin Smith, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, santri santriawati, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam ini kita semua masih berkumpul menjelang subuh ini atas peringatan haul ayahanda daripada Habib Bahar bin Smith, mudah-mudahan beliau senantiasa mendapat tempat yang amat sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kesempatan ini mengingat waktu yang banyak sekali penceramah. Sedikit saja hendak saya sampaikan. Kebetulan dari pagi hingga malam ini saya berkeliling berdakwah. Saya adalah orang yang baru mengenal Islam sebenarnya. Allah memberikan petunjuk kepada kami sekeluarga. Asal saya sama dengan Habib Bahar. Kami sama-sama dari kota Manado. Allah memberikan petunjuk kepada kami sekeluarga, dan kemudian kami mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah kami beragama Islam, pekerjaan saya adalah dakwah, berkeliling Indonesia untuk mempersatukan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengislamkan orang-orang kafir supaya memeluk agama Islam. Tapi tidak semua tentunya harus masuk Islam. Kalau semua nanti siapa yang di neraka? Amin ya Rabbal. Amin. Itulah pengalaman hidup saya, apalagi di tengah kehidupan Islam saat ini. Allah perintahkan kita untuk berjihad, menegakkan agama Allah dari gangguan kafir dan munafik. Ya ayuhan nabiyyu, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad,
berjihad, berjuanglah, berperanglah melawan orang-orang kafir dan munafik. Jahidil kufara wal munafikin waglus alaihim, dan keraslah, bersikap keras terhadap mereka. Kalau kita melihat kehidupan politik yang ada saat ini, maka kita diwajibkan untuk menyampaikan ikhwal dimaksud. Kita menegakkan agama Allah, karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Saya meninggalkan kekafiran dan kembali kepada Islam, bukan pindah agama, kembali kepada kebenaran, pulang kepada kebenaran. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Dan begitu sudah diislamkan, maka panggilan jiwa untuk berdakwah itu adalah lebih mulia. Qadwatun fisabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih berharga daripada dunia. Menegakkan agama Allah, berjuang di jalan Allah, lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Karena saya akan kembali, saya akan pulang, karena besok saya akan berangkat menuju ke Brebes. Masih ada jadwal saya, dan nanti pada akhir Oktober saya akan berkeliling ke Sumatera. Jadi saya ini sudah bisa Bapak Ibu ketahui, saudara-saudaraku ketahui, kalau lihat profil saya banyak sekali di YouTube. Dan bahkan saat ini terakhir kali saya berdakwah, saya sedang dilaporkan. Sedang dilaporkan karena menyinggung beberapa tokoh. Saya tidak pernah takut, saya tidak pernah gentar, dan saya mengatakan itu adalah kebenaran. Orang bisa bermain pasal dan angka nomor daripada hukum-hukum manusia, saya tetap berpegang kepada angka dan nomor hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun mati, iskarimat aubot syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Jadi saya mohon doa kepada jemaah semuanya agar mendoakan kami sekeluarga, terutama mendoakan Ahlul Bait kepada Habib Bahar bin Smith. Kami sama-sama berjuang di jalan Allah. Besok beliau akan ke Manado. Manado itu adalah basis daripada kafirun. Beliau akan berangkat, kita berdoa bersama untuk beliau agar beliau dilindungi oleh Allah dari kejahatan orang-orang kafir, dari kejahatan orang-orang munafik. Dan insya Allah pada tahun 2019 jangan pernah lupa, kita akan ada pemimpin baru, presiden yang baru, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Takbir. Itulah yang kami perjuangkan. Harus masuk ke dalam konsep politik. Ada seorang ustadz berdakwah, dia katakan siapapun presiden nanti, sama saja masyarakat Indonesia ini dasar memang rusak. Nah, ini ustadz yang netral. As-sakatu anil haqqi syaitanun akrasu. Barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Tidak boleh, ustadz tidak boleh netral. Kita harus menegakkan yang hak, memberantas yang batil, apapun resikonya. Saya keliling Indonesia berdakwah kemana-mana. Saya tahu saya dari kafir. Saya berangkat kemana-mana tidak pernah menggunakan pengawal. Saya berkeliling Indonesia hanya bersama istri dan anak. Bukan sedikit ancaman, bukan sedikit tantangan yang saya hadapi di jalan. Bahkan di Manado saya pernah dibakar mobil saya. Itulah perjuangan dakwah. Sekali menegakkan Islam dari awal sampai akhir kehidupan, sampai masuk ke dalam liang kubur, sekali bicara A tidak boleh berubah menjadi B. Karena mulut seorang pendakwah itu senantiasa dilihat oleh Allah. Mana orang-orang yang lurus di jalan Allah. Jadi saya kira itu, kehidupan kita hanya sementara. Memperingati fakta kematian, seorang muslim tidak pernah mati. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang beriman tidak pernah mati, tetapi mereka pulang kampung. Mereka kembali ke negeri asal mereka. Jabir bin Abdullah pernah berkisah, pernah bercerita. Beliau didatangi, dia katakan bahwa saya bersama Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki berjubah putih, rambutnya terurai, rapi, gagah, dan bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad,
Apakah yang dimaksud dengan dunia itu? Rasulullah SAW menjawab, dunia itu adalah seperti orang bermimpi di waktu tidur. Apakah akhirat itu? Jawab Rasulullah SAW, akhirat itu sebagian manusia ke neraka, sebagian manusia ke surga. Apakah neraka itu? Neraka adalah ganti kehidupan dunia bagi orang-orang yang mengejarnya. Dan surga itu adalah ganti kehidupan dunia bagi orang-orang yang meninggalkannya. Meninggalkan kebatilan, menuju kepada panggilan hidayah, lebih mulia daripada hidup sebagai seorang Muslim tetapi munafik. Kalau kita melawan orang kafir mudah, gampang kita melawan orang kafir. Dalam catatan sejarah, kafir tidak pernah menang melawan Islam. Terakhir sekali perang salib, kafir tidak pernah menang. Tapi yang paling bahaya, yang paling mengancam adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang mengaku-ngaku Islam, munafik. Saya ini mantan munafik, ahli bicara soal munafik. Saya mantan kafir, ahli bicara soal kafir. Jadi kalau saya lihat orang-orang munafik yang ada di Indonesia ini, innalillahi, penjilat kotoran kafir. Mereka menghalalkan segala macam cara. Mereka menghalalkan segala macam cara untuk menghancurkan Islam. Saya paling tahu itu. Itulah sebabnya saya bilang tidak apa-apa, tidak mengancam orang kafir. Tidak bahaya orang kafir itu. Yang bahaya adalah orang munafik. Karena misi daripada kafir, bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Dan sekarang ini sudah terjadi. Sekarang ini sudah terjadi. Kita umat Islam tadinya bersatu, ulama dengan ulama baik. Nabi katakan, waspadalah dengan 3 golongan manusia yang ada di antara kamu. Izar salasa atas asnafin minan nas wa hum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al-umara, al-ulama'ul ghafilun. Ulama-ulama yang lalai. Ditanya, apakah Bapak bersedia jadi cawapres? Oh siap. Itu saya dilapor. Saya mengatakan doakan Megawati supaya cepat mati, juga dilapor. Karena saya tahu dari dalam hadis, kita akan mendurhakai Allah kalau kita mendoakan orang yang zalim supaya berumur panjang. Maka dibalik, jangan doakan umur panjang, doakan supaya cepat mati. Allahu Akbar. Allah. Doakan supaya cepat mati. Kalau sudah mati sudah selesai. Dia tahu ada akhirat. Amin. Dia tahu akan ada akhirat. Saya barusan ceramah di Kafling DKI tadi, Jakarta, Masjid Darul Ma'arif. Begitu saya mau menyampaikan dakwah, ternyata banyak cebong di dalam situ. Panitianya sudah berpesan, Ustaz nggak usah singgung-singgung politik. Bicara aja gempa yang ada di Indonesia ini. Sudahlah kalau gempa, ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Itu daerah Palu itu, daerah Donggala itu, sampai daerah Lombok itu. Lombok dekat dengan Bali. Kenapa tidak bukan Bali yang digempur dengan tsunami? Kenapa bukan Bali yang mendapat bencana? Palu, Sulawesi Tengah justru dihujam oleh tsunami. Ini karena apa? Perbuatan orang-orang munafik. Nabi ajarkan kita hormati orang bukan karena pangkat dan hartanya, bukan karena jabatan dan kedudukannya. Hormati orang karena akidah dan akhlaknya. Baru di Indonesia ada ulama sampai mau pungkuk tulang punggungnya. Innalillahi. Saya nonton TV, saya lihat di Facebook, saya lihat di YouTube. Allahu Akbar. Kok ulama ini bungkuk-bungkuk sama penguasa? Begitu juga pemerintah umaro bungkuk sama penguasa, sama pengusaha. Ini dunia sedang terbalik. Makanya jangan heran banyak gempa. Setelah Palu masih ada lagi gempa di Indonesia ini. Selagi manusia hidup dalam dusta, selagi manusia hidup dalam kemunafikan. Orang kafir berbuat dosa, Lombok gempa karena kita terlalu bangga. Jokowi harus 2 periode karena Jokowi Lombok maju. Bicara malam, subuhnya 7,5 skala Richter. Allah bisa membangun, manusia membangun sampai ke gedung pencakar langit, sampai ke ujung langit. Allah dalam sedetik bisa hancurkan, bisa binasakan kita. Daerah Palu itu saya paling tahu karena saya orang Sulawesi.
Dari pantai Donggala itu sampai pantai Tondo, pantai Talise itu penuh dengan maksiat. Jawa Barat ini alhamdulillah, Jakarta tidak mungkin digempur dengan tsunami. Kenapa? 3 juta orang bermaksiat, Jawa Barat dan Jakarta masih 10 juta yang taat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Insya Allah kita aman. Nanti dari Sulawesi dia akan ke Kalimantan lagi. Dia akan goyang lagi Kalimantan, dia akan goyang lagi Pulau Jawa. Insya Allah kita yang ada di Jawa Barat dan Jakarta amin, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matihi wa alaihi. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kaffati awliyaihi. Amma ba'd, yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. 2 tahun lagi. Wa qala aidan Rekam aja gua. wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sadaqallahu maulana al-azim. Yang kita cintai, kita hormati para alim ulama, para habaib, para syekh, para kiai, terkhusus kepada guru kita bersama, ada ilallah Sayyidul Fadil Al-Habib Bahar bin Ali bin Abdurrahman bin Sumit, mata'anallah bi kulli hayatin wa nafa'na bi ulumi. Kita doakan agar Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Kok nggak ada yang amin? Amin. Agar Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, disehatkan badannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi dakwahnya, dan insya Allah lahir dari pondok pesantrennya ini para mujahid, para dai-dai, para ulama penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa Sayyidul Walid Al-Ustaz Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sagaf, mata'anallah bi tuli hayatih wa nafa'na bi ulumih. Begitu pula ada ilallah orang tua kita Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, guru-guru kita semuanya. Dan begitu banyak para habaib, para kiai, para ulama yang insya Allah semuanya kita doakan sehat, panjang umur. Dan insya Allah sebagaimana kita berkumpul saat ini, saya mau tanya, ada yang nyesel nggak datang ke sini? Saya mau tanya, semuanya jawab yang kompak.
Kira-kira kita masih perlu nggak dengan habaib? Perlu nggak dengan ulama? Ah, jawabannya lembek ente. Perlu nggak sama ulama? Perlu nggak sama guru? Perlu nggak sama habaib? Perlu nggak sama Rasulullah? Karena itu kita wajib doakan dan kita dukung, kita bela ulama-ulama kita. Setuju? Saudara-saudara sekalian, malam hari ini adalah malam yang mulia. Malam yang mulia yang menggembirakan hati guru kita Al-Habib Bahar. Kenapa? Malam hari ini kita diundang untuk mendoakan orang tua beliau, ayahanda beliau, yang kalau tidak ada ayahnya Al-Habib Bahar, nggak ada Habib Bahar. Almarhum ini orang besar, orang soleh. Mana buktinya? Kita lihat putra-putranya ini menjadi ulama. Amin. Luar biasa. Dan kita semua jangan ada yang mengira bahwasannya almarhum ini, roh almarhum ini tidak hadir bersama kita. Saya mau tanya, kira-kira yakin nggak kalau yang hadir di sini diantaranya almarhum Al-Maghfurlah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Semir? Yakin nggak? Yakin nggak? Alah, baik jawaban lo. Percaya nggak? Percaya kalau di antara kita ini banyak, bahkan Rasulullah hadir, betul? Betul. Saudara, jangan pernah kita meyakini sesuatu yang tidak pernah kita lihat itu berarti tidak ada. Jangan pernah kita mengartikan yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita itu berarti tidak. Betul nggak? Saya mau tanya, saudara yakin nggak ada malaikat? Yakin. Ini pada belum makan kali ya? Sekuli lagi diangetin. Yakin ada malaikat? Yakin. Ini banyak orang Sukabumi nih, pecinya hitam semua nih. Santri-santri semua, hidup santri! Hidup! Hidup santri! Hidup! Coba saya mau jawab yang kompak. Yakin ada malaikat? Yakin. Yakin ada malaikat? Yakin. Yakin, walaupun ente nggak lihat, betul? Betul. Yakin nggak adanya jin? Yakin. Mana jin? Di belakang lo. Dia bingung, di belakangnya teman gua. Kita yakin adanya iblis, adanya jin, betul? Walaupun kita tidak lihat. Masya Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, saya teringat Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kakeknya Habib Jindan bin Naufal bin Jindan, kakeknya Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Beliau pernah mengatakan dulu majelis taklim Kuitang, yang didirikan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Sepeninggal Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang, majelis diterusin oleh khalifahnya, putra beliau yang bernama Al-Habib Muhammad, kakek daripada Habib Ali yang sekarang. Namun pada saat itu
Habib Muhammad dulu partai cuma 3. Partai cuma 3. Nah, kayak sekarang nih partai banyak. Ya. Kalau almarhum Habib Adong bilang partai. PDI, P3, Golkar. Dulu di tahun-tahun mungkin tahun 80-an atau tahun 70-an. Lah tahun di bawah 60-an, tahun di bawah 70. Karena meninggalnya Habib Salim kalau tidak salah tahun 69. Ente belum ada, masih di alam arwah. Ini kalau kita lihat sejarah dulu saat Habib Muhammad bin Ali masuk ke salah satu, dulu orang kita ini orang ahli sunnah wal jamaah, kebanyakan partainya partai P3. Pindah Habib Muhammad ke salah satu partai, kalau tidak salah Golkar, sehingga mengendur jamaah yang hadir ke majelis taklim Kuitang. Ini majelis taklim Kuitang ini setiap minggu dihadirin nggak kurang daripada 15.000, 20.000 jamaah. Dan majelis taklim Kuitang adalah majelis satu-satunya yang diberikan bisyarah, kabar gembira oleh Al-Imam Al-Ghudub Al-Habib Saleh Ibn Muhsin Al-Hamid Tanggul, bahwasannya majelis Al-Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang majelis yang gak pernah hilang, sirna, terus bakal lestari dan ada sampai hari kiamat. Shallu ala Nabi. Namun pada saat kendor jamaah mulai mengurang, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan banyak yang datang kepada beliau dengan mengatakan, ya Habib, udah bikin aja majelis tandingan majelis Kuitang. Habib Salim dibujuk untuk membuat majelis tandingan majelis Kuitang. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau mengatakan spontan, saya tidak berani, saya tidak mau membuat majelis apalagi dengan niat menandingi, menyaingi majelis Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Apa alasannya? Habib Salim bin Ahmad bin Jindan mengatakan, saya nggak berani, saya takut, karena saya setiap minggu pagi datang ke majelis taklim Kuitang, saya melihat dengan mata kepala saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yataraddad bainal mimbar wal ghurfah, bacakan ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Stop. Ini kayak peyem Bandung, kayak peyem. Masya Allah, nggak pantas ya baca salawat begini nih. Mudah-mudahan yang paling kenceng pulang dari sini dapat jodoh. Amin. Yang perempuan, yang gadis-gadis dapat jodoh yang mancung kayak Habib Hanif. Yang ganteng kayak Habib Bahar. Masya Allah. Yang manis kayak yang ngomong. Wah, sentimen loh. Selalu Nabi. Anak muda, harapan Rasulullah, nggak pantas antum ngucapin salawat model begitu. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah, salawatan model begini, kita nggak bakal kepungut jadi umatnya Rasulullah. Kita nggak bakal jadi sahabat-sahabatnya Rasul. Yang semangat dong, Nabi yang kasih tahu, irfa'u aswatakum bis salati alaih
fa innaha tudhibu bin nifaq. Hei umatku, hei sahabatku, hei pemuda-pemudi harapan Rasul, angkat suara kalian dalam bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu. karena sifat meninggikan suara dalam bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mengikis sifat-sifat munafik di hati kita. Amin. Nabi salam Alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Stop. Ini grup hadir ini bingung nih ikutin ini. Ini bawaan perut lapar begini nih. Sallu ala Nabi. Saudara-saudara sekalian, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan pulang dari sini hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ini kita dikenali oleh Nabi kita Muhammad. Amin. Saya teringat dulu di Tarim ada seorang wali min auliyaillah, ulama besar, Gotop, pangkatnya Go. Beliau bernama Al-Habib Alwi Ibn Abdullah Ibn Syihab. Beliau kalau ziarah setelah Isyraq, ziarah ke Zambal. Di Zambal itu puluhan ribu para aulia. Begitu kelar Isyraq mulai masuk ke Faqih Muqaddam, masuk ke Muqaddam Zani, masuk ke Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran, masuk ke magamnya Qutbul Malam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, dan seterusnya. Satu-satu difatehain sama Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, sehingga dia punya murid. Ini dari Salihin Tanzilur Rahmah, turun banyak rahmat di tempat ini. Insya Allah semuanya panjang umur. Begitu Habib Alwi ini kebiasaannya begitu setiap hari, sehingga murid-muridnya kesian. Sampai tengah hari, panas kepanasan, murid beliau kasih tahu, saking gak tegaknya, negorin, Habib, kenapa sih nggak difatehain borongan aja? Borongan? Dipaham ke borongan? Fatehain aja semuanya dah. Jadi Habib ini nggak panas kepanasan. Apa jawab Habib Alwi? Habib Alwi mengatakan, bagaimana aku mau fatehain borongan? Baru juga fatehain yang satu, yang lain udah pada minta. Hak isbi ya Habib, hak nasibi ya Habib. Mana jatah aneh ya Habib? Mana bagian aneh ya Habib? Ini bukti bahwasannya para arwah, orang-orang saleh, mereka itu bisa melihat dan mereka hadir. Mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ini, pondok pesantren ini, tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni. Panjangkan umur kita, kabulkan hajat dunia akhirat kita. Disampaikannya kita pergi Baitullahil Haram, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimatikannya kita semua husnul khatimah. Orang tua kita, semua keturunan kita, anak istri kita mati dalam keadaan husnul Khatimah. Allah biha ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah. ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bi husnil khatimah. khamsatun udfi bihim nara jahimil hatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Al-Mustafa wal
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ente orang di belakang duduk biar sana kelihatan. Yang di sini duduk biar belakang kelihatan itu. Duduk. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan orang dirinya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Habaibul kiram, Al-Habib Bahar Ibn Ali bin Smith, pada malam hari ini ingin menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keberadaan beliau di alam dunia sabab daripada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, seorang yang baik, seorang yang mengenal akan jasa-jasa orang tuanya. Dengan demikian, acara Khaut Al-Habib Ali Ibn Abdurrahman Ibn Smith yang pada malam hari ini kita hadir padanya, mudah-mudahan dengan berkah pertemuan inilah kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar almarhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan yaitu ampunannya kepada almarhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith. Dan tidak lupa pula kita doakan yaitu keluarganya yang ditinggalkannya akan mendapatkan curahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kesabaran dan terus mengingat akan orang tuanya yang mereka orang-orang tua yang telah melahirkan putra-putra terbaiknya. Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang yang kelak akan menjadi orang tua, yang kelak akan menjadi orang tua yang akan melahirkan putra dan putri yang terbaik, yang mengingat akan jasa orang tuanya insya Allah. Dikarenakan banyaknya sekali para habaib yang hadir pada saat ini, dan para asatidzah, para muallimin, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja putra dan putri, satu saja yang saya ingin ingatkan, bahwa di mana seorang wali min awliyaillah, seorang ahlus sufi, beliau keluar dari rumahnya. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri pada saat itu kharaja, ia keluar di salatil janazatin imra'atin, untuk menyolatkan seorang perempuan, jenazah seorang perempuan, istri daripada Sayyidina Al-Farasda, istri daripada pujangga yang dikenal di dunia Islam, yang menghadiri yaitu pemakaman setelah menyolatkan daripada jenazah istri daripada Sayyidina Farasda As-Sa'iri. Setelah selesai penguburan, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri bertanya kepada Sayyidina Al-Farasda As-Sa'iri, "Ya Farasda, wahai saudaraku Farasda, masta'adatka lihada al-yawm, apa yang kau persiapkan untuk hari ini, hari di mana istrimu meninggal dunia? Apa yang kau telah persiapkan untuk masa di mana yaitu kamu pun akan sama mengalami kematian sebagaimana istrimu?" Apa yang dijawab oleh Sayyidina Farasda Al-Sa'iri? "Wahai Syekh, wahai guruku,
Syekh Hasan al-Basri, ista'adattu li hadzal yaum, aku persiapkan untuk hari di mana aku kelak akan meninggal dunia, sebagaimana istriku pada saat ini meninggal dunia. Syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku persiapkan untuk kematianku sebagaimana kematian hari, yaitu istriku meninggal pada hari ini. Aku telah mempersiapkan yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mundu sittina sanatan, semenjak 60 tahun yang lalu aku persiapkan kematianku dengan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa jawab daripada saya Hasan al-Basri? Qad farahta ya Farasdah, sungguh kau telah beruntung hai Farasdah. Apa maksud daripada kalimat daripada Sayyidina Farasdah? Aku persiapkan hari kematianku semenjak 60 tahun yang lalu, yaitu mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah cukup untuk kita dengan mempersiapkan diri kita dengan mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Betapa pada saat ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita setiap waktu melaksanakan ibadah salat sebanyak 5 kali mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi sayang umat Nabi Muhammad tidak sama mempersiapkan masa yang akan datang di masa kematian kita sebagaimana yang telah dipersiapkan oleh Sayyidina Farasdak dengan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Kita hanya pandai mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah hanya pada lisan kita, dan kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan, yaitu kalimat syahadat tadi. Dengan demikian, seorang yang mengucapkan kalimat syahadat sangat penuh resiko yang luar biasa. Siapapun Anda yang hadir pada saat ini yang selalu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, perlu dicamkan bahwa kalimat syahadat itu sangat, yaitu apa kalau bahasa kita, sangat beresiko, riskan, sangat luar biasa. Kenapa demikian? Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita harus tahu bahwa kalimat la ilaha illallah berarti persaksian kita kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian sekarang pada saat ini umat Nabi Muhammad sedang diperdayakan. Kita perang dalam pemikiran di mana umat Nabi Muhammad dipertanyakan kalimat la ilaha illallah. Jika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka mereka akan bertanya kepada dia, siapa yang kau persaksian tentang Tuhanmu? Di mana Tuhanmu? Tidak ada orang yang bersaksi kecuali, tidak ada orang yang bersaksi, pasti ada orang yang dipersaksikan. Ketika seorang hakim bertanya kepada seorang saksi di dalam perkara hukum, wahai saudara saksi, betulkah saudara mengatakan dan menyaksikan bahwa orang yang ada di sebelah saudara, dia adalah yang telah melakukan satu perbuatan hukum? Maka seorang saksi berkata, betul, orang inilah yang aku lihat dia telah menyalahi, melanggar hukum negara. Berarti ada yang disaksikan. Dia sampaikan seorang saksi di hadapan hakim bahwa ada yang aku persaksikan, yaitu orang yang melanggar hukum. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah? Maka sang hakim, saudara mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, mana Tuhan yang kau persaksikan? Ini perang pemikiran kita umat Nabi Muhammad. Diselewengkan kita untuk tidak kita bersaksi la ilaha illallah karena yang kita persaksikan tidak pernah ada. Kita paham gak nih? Masih bingung kali ini. Setiap orang yang bersaksi pasti ada yang dipersaksikan. Seperti tadi seorang hakim bertanya, kau betul akan bersaksi di hadapan majelis hakim bahwa orang ini telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum? Berarti ada tidak yang dipersaksikan? Ada, ini pelakunya ini.
Berarti seorang yang bersaksi tadi ada yang dipersaksikan. Bagaimana persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga majlis yaitu hakim tadi bertanya, kau tadi mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mana yang kamu persaksikan? Yaitu Allah. Bagaimana jawaban kita? Inilah yang dimaksud oleh Sayyidina Farasdak ketika ditanya oleh yaitu Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, bahwa aku persiapkan kematianku kelak sebagaimana kematian yaitu istriku. Aku telah mempersiapkan kematian aku dengan kalimat la ilaha illallah. Kira-kira dipaham tidak ini kalimat ini? Sebelum saya lanjutkan, banyak sekali para muballlighin. Ini sekedar panggilan hati untuk kita, saudara-saudara kita selamat. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya di lisan kita dan kita tidak pernah mampu untuk yaitu menyampaikan kepada orang lain akan kesaksian kita kepada Nabi Muhammad. Secara singkat saja, seorang saksi akan menjawab kepada hakim, sungguh Allah tidak aku bisa hadirkan di hadapan kalian, di hadapan hakim, di hadapan panitra, di hadapan para yaitu hadirin di sini. Aku dapat membuktikan bahwa Allah yang aku katakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku akan mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ini mohon maaf, kondisi dalam keadaan sehat batuk ini ya, jadi terhenti kalimat-kalimat ini. Jadi ketika saksi mengatakan kepada sang hakim, ketika sang hakim tadi bertanya bahwa Tuhan yang kau persaksikan yaitu Allah, mana Allah yang kau persaksikan? Sekarang buktikan mana Allah. Maka sang saksi akan menjawab sebagaimana tadi saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya penciptaan Allah tentang 7 lapis langit dan bumi, dan datangnya siang berselisihnya siang ke waktu malam dan malam datang kepada waktu siang. Ini bukti tanda-tanda kesaksian aku bahwa ada yang melakukan yaitu menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan yang memasukkan siang hari di malam hari dan malam hari masuk ke siang hari. Inilah bukti persaksian aku, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang menciptakan 7 lapis langit, yang menciptakan kalian hai Pak Hakim, yang menciptakan kalian hai panitia. Semua yang hadir di sini ini bukti adanya Allah. Maka aku hadirkan akan firman kesaksian aku dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Inilah bukti adanya kita, bukti adanya Allah. Itulah persaksian aku. Jadi aku tidak bisa hadirkan Allah, tapi aku bisa hadirkan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk aku lahir di alam dunia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masa hidup ini yang begitu singkat dan dunia sudah begitu luar biasa Tuhannya, sehingga dimanapun dunia sekarang dalam keadaan terguncang, dalam perekonomian guncang, seluruh dunia dalam keadaan guncang. Tidak saja gempa yang menghancurkan, tetapi segala sesuatu yang lebih berbahaya daripada kehancuran, yaitu pengikisan akidah yang sedang berjalan di negeri kita untuk kita keluar daripada hakikat Islam itu sendiri, yaitu kalimat tauhid yang selalu kalian dalam sholat mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalian tidak pernah mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kalimat yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akan dipertanyakan oleh mereka dan akan disimpangkan, dipelintirkan oleh mereka bahwa kesaksian kita itu tidak benar karena apa yang dipersaksikan tidak pernah ada. Tapi dengan dalil tadi, bukti bahwa adanya Allah dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat menjelaskan kepada mereka. Kemudian setelah kita yakinkan Allah itu ada, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, dengan segala sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita pegang kuat betul-betul sehingga kita tidak melakukan satu kesalahan apapun yang menjadi pelanggaran kesaksian kita. Ketika kita tadi mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi pelanggaran dosa kita selalu kerjakan, perbuatan
zina, perbuatan apa saja yang menjadi pelanggaran. Kenapa kalian masih melakukan yang demikian? Kenapa umat Nabi Muhammad masih melakukan demikian? Kenapa umat Nabi Muhammad selalu mendapatkan ujian daripada Allah? Karena kesaksian kita tidak berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebenar-benarnya ucapan, yaitu persaksian kita, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi kita selalu mengadakan pelanggaran-pelanggaran yang demikian. Ini yang akan mengakibatkan bahayanya umat Nabi Muhammad. Contoh bahwa yang kita persaksikan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki satu sifat saja yang kita wajib ketahui, yaitu sifat Allah Maha Mengetahui. Allah sifatnya ilmun, Allah sifatnya ilmun, zatnya Allah Maha Mengetahui. Ketika kita yakini Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah dengan sifatnya yang Maha Mengetahui, masih mungkinkah kita melakukan satu perbuatan dosa? Sungguh orang tua kita tidak tahu, sungguh guru kita tidak tahu, sungguh siapapun tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi Allah mengetahui. Seorang mukmin tidak akan melakukan perbuatan pelanggaran hukum, baik hukum syariat agama maupun hukum dunia, sehingga orang itu akan terpelihara. Kalau saja umat Nabi Muhammad konsisten menjaga kalimat la ilaha illallah, niscaya umat Nabi Muhammad akan selamat dunia dan akhirat, insyaallah. Ini di mana-mana umat Nabi Muhammad bagaikan buih diumbang-ambing ke sana ke sini. Bukan kesalahan orang-orang kafir, bukan kesalahan keadaan alam, semua kesalahan umat Nabi Muhammad. Hanya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan kita hanya pandai berkumpul di tempat-tempat acara seperti ini. Tuntutlah ilmu. Di sini ada pesantren yang dipimpin oleh Al-Habib Bahar. Di sana-sana banyak para kiai yaitu mengadakan majlis-majlis ilmu. Tolong minta ajarkan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak selalu jalan, yaitu selalu berada di tempat yang salah, karena kita selalu mengadakan pelanggaran atas persaksian yang kita adakan, mengatakan la ilaha illallah, tapi selalu kita bertentangan dengan Allah, melakukan suatu perbuatan, menganggap bahwa perbuatan kita ini tidak diketahui, padahal Allah mengetahui. Oleh karena itu, bertobatlah kita semuanya Nabi Muhammad sebelum Allah panggil kita. Jangan berharap tua untuk meninggal dunia. Kita muda pun akan mendatangkan kematian. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian sebagaimana Sayyidina Farasdak tadi mempersiapkan untuk kematian yang akan datang dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saja, dikarenakan banyak sekali penceramah ya yang akan menyampaikan. Mohon maaf. Terima kasih kepada hadirin atas nama Al-Habib Bahar yang beliau berharap sekali saya untuk menyampaikan tausiah, tapi saya tidak berkenan karena kondisi yaitu tenggorokan yang tidak baik, ya gatal karena memang sudah waktunya yang namanya sakit batuk, ya entah batuk untuk ngedein atau apa nggak tahu. Yang pasti batuk ini datang daripada kesalahan makanan dan minuman. Oleh karena itu, mudah-mudahan hadirnya kita dengan berkah Al-Habib Ali Ibn Abdurrahman bin Simi, berkah Al-Habib Bahar, yaitu putra yang dilahirkan ke alam dunia daripada putra Al-Habib Ali almarhum, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada hadirnya kita di majlis beliau. Wa ilaihi. Terima kasih kepada panitia penyelenggara, terutama yaitu protokol, yaitu saya punya keponakan Al-Habib Agib Ibn Faruq bin Yahya, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Al-Habib Bahar biar tetap istiqamah di dalam berdakwahnya, sehingga dapatlah memimpin kita sekalian umat Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.